Asmara terlarang. Berawal salah kirim pesan, asmara terlarang antara aku dan bosku tak terhindari. Kejadian ini bermula saat saya bekerja di sebuah perusahaan terkemuka pada tahun 2014 silam. Saat itu saya bekerja sebagai sekretaris junior, tetapi setahun kemudian diangkat menjadi sekretaris utama karena yang sebelumnya terdiagnosa kanker dan harus meninggalkan perusahaan. Halo, jumpa lagi Sobat Podcast. Kali ini kita membahas atau menyajikan kepada kalian cerita pendek tentang asmara terlarang. Sebelum kita lanjutkan, kita disclaimer dulu. Cerita ini adalah karangan semata. Bila ada kesamaan nama, waktu, tempat, profesi, dan kejadian itu bukan merupakan kesengajaan. Jadi clear ya. Baik, kalian sedang bersama kami podcast radio live yang biasanya kami siaran langsung dari Senin sampai Jumat mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Karena satu dan lain hal, bulan April ini kami tidak bisa live dan kita akan mulai lagi di bulan Mei, di awal Mei 2021 guys. Tapi nggak usah khawatir karena bagi-bagi pulsa tetap kami berikan, jadi tetap kalian ikuti ini ya. Karena di akhir dari cerita pendek ini kami akan memberikan sebuah tebak gambar. Jika kalian berhasil menjawabnya, kalian akan mendapatkan pulsa gratis ke handphone kalian. Baik, sebelum kita lanjut silakan subscribe bagi yang belum dan terima kasih yang sudah mendukung kami karena tanpa dukungan kalian semua kami bukan atau tidak ada apa-apanya guys. Kita langsung masuk ke topik. Berawal salah kirim pesan, asmara terlarang antara aku dan bosku tak terhindari. Bos saya berusia 44 tahun, keturunan Jawa Sunda, sudah beristri, dikaruniai 4 orang anak. Ia memiliki citra yang baik sebagai seorang bos, sangat sopan dan berkarismatik, sedangkan saya memiliki paras menawan, tubuh proporsional dan sedang menjalani hubungan jarak jauh dengan kekasihku. Awalnya semua berjalan sangat baik dan profesional. Saya selalu menyiapkan apa yang bosku butuhkan termasuk mengikuti kemanapun perjalanan dinasnya. Perlu diketahui, saya dan kekasih sering kali melakukan hal dewasa secara virtual, bahkan bertukar foto virtual. Hubungan saya dengan bos bermula dari ketidaksengajaan saya mengirim foto vulgar itu ke WhatsApp-nya. Saat itu belum ada fitur hapus pesan ke semua. Sambil harap-harap cemas, akhirnya saya buka kembali aplikasi tersebut dan melihat kalau pesannya sudah tercentang biru. Saya mengutuk diri, mencaci kebodohan saya yang tidak bisa melihat kembali nama profil yang akan saya kirimkan foto tersebut. Jantung saya berdegup hingga rasanya mau lari meninggalkan saya. Saya merasa lemas, seolah semua darah saya turun ke kaki, tidak ada yang tersisa. Saya menghela nafas panjang dan mengumpulkan keberanian untuk mengirimkan pesan. Maaf, salah kirim, balasku seadanya. Tak lama pesan itu pun centang biru yang berarti dia belum menutup profil WhatsApp saya. Dia tidak membalas pesan saya. Saya semakin panik dan tidak tahu harus menaruh muka saya di mana saat bertemu dengannya dia besok.
Esoknya saya memutuskan untuk berangkat lebih pagi. Semalaman saya tidak bisa tidur, cemas harus berkata apa sebelum saya bertemu dengannya. Terlebih sebelum lama saya diangkat menjadi sekretaris utama. Bagaimana kalau saya dikeluarkan karena perilaku saya yang kurang baik? Mau ditaruh mana muka saya ini? Pikiranku berkecamuk. Sepertinya wajah saya hari ini tidak karuan. Kantung mata saya pastilah hitam karena tidak tidur semalaman suntuk. Selama perjalanan jantung saya berdegup sangat kencang. Mungkin jika ada orang yang berdiri di sebelah saya, mereka akan dengar betapa kencang suara jantung saya, guys. Sesampainya di parkiran kantor, keringat dingin mulai membasahi kening. Perut saya tiba-tiba mulas menahan gugup. Saya memasuki lobi kantor dan bergegas ke ruangan bos. Tetapi sebelum itu saya putuskan untuk pergi ke kamar mandi, melihat bagaimana kondisi wajah saya dan terutama mengumpulkan segala niat juga keberanian untuk meminta maaf atas kebodohan saya. Saya melihat diri saya di cermin kamar mandi, buruk gerutuku. Saya membuka keran dan membasuhi wajah saya dengan air dingin. Luntur semua makeupku, terlihat wajahnya saya yang sesungguhnya. Kantung mata hitam, bibir pucat, kulit kering. Saya menghela nafas dan membuka tas untuk mengeluarkan pouch makeup aku. Hitung-hitung mencari kesibukan agar tidak terlalu gugup. Di tengah memakai foundation, saya melihat jam, masih ada waktu untuk mengumpulkan keberanian sebelum akhirnya dia datang, gumanku. Selesai make up, saya kembali menatap pantulan diri saya di cermin. Sebenarnya saya tidak jelek kok. Hanya saja malu karena salah kirim foto itu, kataku dalam hati. Setelah cukup berias, saya keluar dan duduk di meja dekat ruangannya. Berulang kali saya melirik jam tangan untuk melihat berapa lama lagi dia akan datang. Bos saya adalah seorang yang tepat waktu. Dia selalu datang di jam yang sama, jadi tidak sulit mengetahuinya kapan dia akan tiba. Saat aku melirik jam tanganku yang entah sudah kesekian kalinya, derap langkahnya mulai terdengar mendekat. Aku berdiri dan merapikan baju. Ia membuka pintu. "Selamat pagi," ucapnya sambil tersenyum dan berlalu masuk ke dalam ruangannya. Saya hanya tersenyum dan menjawab sapaan seperti biasa. "Selamat pagi, Pak." Hari ini aku harus minta maaf, niatku. Selama 1 hari itu ia terlihat biasa sekali, tidak menginstruksikan hal aneh-aneh. Benar-benar respek saya dengannya. Berulang kali saya mengintip ke dalam ruangan untuk meminta maaf, tapi kata itu sepertinya susah sekali terlontar dari bibir saya. Satu hari hampir terlewati ketika ia keluar dari ruangan dan berhenti di depan meja saya. Ia bertanya, "Kamu pulang jam berapa?" Tanyanya. "Sebentar lagi akan pulang, Pak," jawabku. "Bisa temani saya minum kopi?" Tanyanya. Mendengar ajakannya itu, saya berpikir bahwa inilah saat yang tepat untuk meminta maaf. Saya menyetujui ajakan itu. Kami pun turun dan masuk ke dalam salah satu kedai kopi yang berada di lobi. Saat tiba di kedai dan sudah memesan kopi, saya membuka obrolan tentang insiden salah kirim pesan itu. Belum selesai bercerita, ia menyela pembicaraan saya. "Forget about it, saya paham kamu LDR. Foto itu pun sudah saya hapus," katanya. Saya makin respect dengannya. Sejak kejadian itu kami jadi makin akrab, bahkan terbawa sampai di luar lingkungan kantor. Seringkali saya diundang ke rumah untuk bertemu dengan keluarganya. Dia pun sangat perhatian hingga sering mengirimkan pesan singkat sebagai cara menunjukkannya. Ada hal yang membuat saya nyaman saat berada di dekatnya. Ia sangat pandai membangun suasana dengan garuan-guruannya. Saya kerap kali tertawa terbahak-bahak jika dia sudah melontarkannya. Mungkin kedengarannya salah, tetapi seiring berjalannya waktu saya masuk ke dalam perangkap. Saya tidak bisa menghapus ingatan tentang bos saya itu. Bahkan seringkali saya berfantasi dengannya. Gila memang. Saat itu saya sudah punya kekasih. Hubungan kami pun terjalin cukup lama dan dia sudah memiliki keluarga.
Tapi saya benar-benar tidak bisa membuang hal tentangnya sekalipun saya mencoba berulang kali. Kedekatan kami makin intens, tetapi tidak ada satupun orang kantor yang mengetahuinya. Kami sangat profesional saat bekerja dan dengan citra baik bos saya, dia jauh sekali dari skandal negatif. Saat itu hari raya Nyepi, saya diundang untuk makan siang bersamanya di salah satu restoran. Saya menyetujuinya ajakannya dan ketika datang saya hanya melihat dia duduk seorang diri. Tidak biasanya dia datang sendiri, apalagi di saat libur. Entah apa yang salah dengan saya, sepanjang hari saya berusaha untuk menggodanya mulai dari gerak tubuh hingga memancing obrolan yang menjurus ke arah sana. Gayung pun bersambut, ia merespon godaan saya. Setelah makan siang, kami pergi ke hotel terdekat. Di sanalah hubungan terlarang ini dimulai. Ia tidak hanya menjadi kekasih bagi saya, tapi juga kakak dan mentor bagi kehidupan saya. Ia sangat gentleman dan tahu bagaimana cara memperlakukan wanita. Selama menjalin kekasih dengannya, saya tidak hanya mendapatkan gaji, tapi juga gaji kedua yang jumlahnya cukup fantastis. Hubungan terlarang kami berjalan selama 2 tahun, awal 2015 hingga 2017, dan harus berakhir ketika kekasih saya pulang dari Singapura. Cukup sulit menjalani hubungan terlarang itu jika kekasih saya berada di kota yang sama. Terlebih setelah beberapa bulan kepulangannya, ia melamar saya. Tentu saja saya menerima lamaran tersebut agar tidak memancing kecurigaan jika saya mengulur-ulur waktu untuk menjawabnya. Tetapi dalam hati saya yang terdalam terdapat kegalauan dan kesedihan luar biasa. Pinangan itu membuat saya harus memutuskan hubungan dengan bos saya yang saya cintai. Saya galau, bukan main. Saya bingung bagaimana kalau tiba-tiba saya merindukannya. Batin saya berkecamuk. Saya memendam kegalauan itu rapat-rapat dan berusaha bertingkah normal di depan kekasih saya. Setelah proses pemikiran yang sangat panjang, akhirnya saya memutuskan untuk berbicara dengan kekasih saya. Bagaimana kalau aku resign dari kantor? Boleh? Tanyaku, kekasihku menyetujui dan bilang kalau ia mendukung semua keputusanku. Berat rasanya menulis bahkan mengajukan surat resign ketika sudah terikat perasaan dengan atasan. Tetapi saya tidak mungkin mengecewakan kekasih saya dan memilih seseorang yang sudah berkeluarga. Jika saya memilihnya, hubungan kami belum tentu memiliki ujung yang diharapkan. Saya juga tidak tega melihat keluarga yang harmonis hancur hanya keberadaan saya. Saya menaruh surat resign di meja bos saya. Ketika ia membacanya dan terlihat sangat sedih, hari terakhir saya bekerja tiba, ia mengurung diri di ruangannya dan tidak menemui saya. Saya mengundangnya ke pernikahan saya, tetapi ia tidak datang. Ia hanya mengirimkan karangan bunga dan amplop berisi cek puluhan juta tanpa ada surat di dalamnya. Bunga kami sudah berakhir, tapi kesedihannya bahkan masih terasa sampai saat ini. Seru ya guys, hubungan terlarang. Jadi demikian cerita pendek kita mengenai asmara terlarang yang diawali dari gara-gara salah kirim pesan. Hati-hati ah. Kelihatannya sepele tapi dapat berakibat fatal. Baik, kami akan memberikan kabar baik, yaitu memberikan kuis berhadiah pulsa gratis yang akan ditransfer ke handphone kalian jika kalian berhasil menuliskan 6 makanan dalam bahasa Inggris sesuai yang di kolom kotak sebelah kiri warna hijau ini. Tulis jawaban kalian di kolom komentar dan paling telat ditunggu malam hari ini jawabannya. Jadi cepat-cepat karena takutnya nanti
disusul atau didahului oleh orang lain. Kalian bisa lihat masih sepi, polonya sangat terbuka, luar biasa. Tebak gambar sudah dikeluarkan tadi dan kami sangat membutuhkan dukungan support kalian untuk peningkatan dan perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di deskripsi untuk melengkapi kami. Terima kasih bagi yang sudah subscribe ya. Dan sebelum kami menutup podcast ini, kami mengundang kalian siapapun yang melihat atau menonton podcast ini dan kapanpun, silakan hubungi 089530945819 jika kalian ingin bergabung bersama kami. Mungkin kalian akan membahas tentang UMKM kalian, atau mungkin selama ini kalian punya masalah yang tidak tahu kalian harus tumpahkan kemana, atau mungkin kalian selama ini punya hewan peliharaan atau komunitas atau apa aja yang mungkin mau di-share bersama kami. Dengan segala hormat kami mengundang kalian untuk janjian ngobrol 5-10 menit, bisa menggunakan platform apa aja. Ditunggu ya. Yup. Akhir kata Memeng Freddy mohon pamit, mohon maaf jika ada salah-salah kata, koreksi dan idenya silakan tulis di kolom komentar untuk kemajuan channel podcast ini. Tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan untuk menjaga stamina dan imunitas kalian. Jangan lupa gunakan masker jika kalian keluar rumah karena virus ini masih ada, dan jauhi kerumunan. Tetap semangat, God bless you all.